Selamat datang kembali di pelatihan Universal BPR dengan judul Strategi Mempertahankan Karyawan Terbaik Perusahaan Anda. Setelah mengikuti pembahasan sebelumnya, kini Anda semakin memahami beberapa teori penting mengenai kepuasan maupun ketidakpuasan kerja. Sekarang kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan teori-teori tersebut untuk mengembangkan rencana atau program retensi karyawan yang efektif. Langkah pertama adalah melakukan pengumpulan data tentang tingkat kepuasan karyawan Anda saat ini. Langkah ini dapat dilakukan melalui survei karyawan, penyelenggaraan focus groups, atau diskusi secara satu persatu dengan karyawan Anda atau one-on-one conversation. Gunakan data yang telah Anda kumpulkan untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi penyebab utama munculnya kepuasan maupun ketidakpuasan yang ada dalam organisasi atau unit kerja Anda. Setelah Anda memperoleh informasi ini, selanjutnya Anda dapat memanfaatkan teori-teori yang telah kita bahas sebelumnya untuk mengembangkan strategi retensi karyawan yang Anda inginkan. Sebagai contoh, jika data dan informasi yang Anda kumpulkan mengindikasikan bahwasanya karyawan Anda tidak puas dengan kondisi ruang dan area kerja mereka, maka Anda dapat melakukan perbaikan atau peningkatan kondisi ruang kerja secara fisik, atau menyediakan berbagai sumber daya tambahan yang diperlukan untuk membantu karyawan Anda bekerja lebih efisien dan lebih nyaman. Demikian juga, ketika data dan informasi yang Anda peroleh menunjukkan bahwa karyawan Anda ingin memperoleh kesempatan bertumbuh dan berkembang di perusahaan Anda, atau membutuhkan pengakuan serta penghargaan atas prestasi dan capaian mereka, Anda dapat menyediakan program-program pelatihan dan pengembangan diri, serta kesempatan bagi karyawan berprestasi dan potensial untuk diberikan tantangan baru dan/atau tanggung jawab yang lebih besar. Anda dapat juga menggunakan model tuntutan pekerjaan dan sumber daya atau Job Demands Resources Model untuk memastikan bahwa tuntutan pekerjaan yang ada telah seimbang dengan sumber daya yang ada di unit kerja mereka, seperti misalnya dukungan dari anggota tim maupun terbangunnya komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Ini tentu akan membantu mencegah kelelahan mental dan ketidakpuasan kerja karyawan. Terakhir, Anda dapat menggunakan teori keterlibatan karyawan untuk mengembangkan strategi retensi yang dapat mendorong karyawan mampu mengembangkan koneksi yang kuat dengan pekerjaan, unit kerja, serta kolega mereka. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan membangun budaya kerja yang positif, menawarkan kesempatan untuk pengembangan karir profesional, serta mendorong dilakukannya kolaborasi dan kerja sama tim yang semakin solid. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas strategi retensi karyawan yang paling efektif yang dapat Anda terapkan di organisasi atau unit kerja Anda. Namun sebelumnya, ambillah waktu sejenak untuk merefleksikan data yang telah Anda kumpulkan dan teori-teori yang telah kita bahas sebelumnya. Bagaimana informasi karyawan Anda tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan rencana atau program retensi karyawan yang cocok diterapkan di unit kerja ataupun perusahaan Anda?